Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kalian semua. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran PPKN ya, yang di mana kita akan belajar mengenai bab 2, yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Seperti yang sudah di judul kali ini yang sudah kalian bisa lihat ya. Next kita akan lihat peta konsepnya. Peta konsep yang mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini dibagi 3. Ada makna Undang-Undang Dasar, lalu kedudukannya, dan juga kedudukan peraturan dalam sistem hukumnya. Oke, nah ini ya peta konsepnya. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Nah, ini adalah naskah dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah kalian ketahui dan sudah kalian hafal tentunya ketika upacara bendera di hari Senin. Nah, ini adalah naskahnya. Oke, bisa kalian baca, bisa kalian lihat. Beginilah naskahnya ya. Oke, kalau sudah kalian baca, kalau sudah kalian pahami, nah kita akan lanjut ke mengenai, nah ini, makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Nah, Undang-undang itu adalah suatu peraturan, yaitu yang dinamakan konstitusi. Nah, kita akan mempelajari tentang konstitusi itu sendiri ya. Nah, konstitusi ini berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, yang artinya membentuk. Nah, kalau dari KBBI-nya, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Nah, jadi undang-undang dasar atau undang-undang, peraturan menteri, peraturan pemerintah itu adalah yang dinamakan konstitusi. Jadi kesimpulannya, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Nah, Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, oke. Ini adalah makna konstitusi menurut para ahli. Bapak masukkan 3 ahli di sini yang sudah terkenal pendapatnya. Yang pertama, kita lihat bareng-bareng ya pendapat-pendapat dari para ahli ini. Yang pertama dari C. F. Strong, konstitusi adalah kumpulan prinsip atau asas yang mendasari kekuasaan pemerintah, hak-hak masyarakat, serta hubungan keduanya. Lalu K. C. Ware, konstitusi adalah seluruh sistem pemerintahan sebuah negara serta berbagai aturan yang membentuk dan mengatur pemerintah yang bersangkutan. Lalu yang terakhir dari S. E. Wiener, Vernon Bogdanor, dan Bernard Rudin yang mengatakan bahwa konstitusi adalah kumpulan aturan atau norma yang mengatur alokasi kekuasaan-kekuasaan, fungsi dan kewajiban antara berbagai badan dan pejabat pemerintahan serta hubungan antara berbagai badan dan pejabat pemerintah dengan rakyat. Nah, intinya biar gampangnya, konstitusi adalah aturan yang dibuat pemerintah untuk mengatur pemerintah dan rakyatnya. Jadi itu adalah konstitusi. Dan juga konstitusi itu yang sah itu adalah yang tertulis atau yang dibukukan. Nah, itu adalah konstitusi. Mengenai konstitusi atau hukum dasar ini dibagi 2. Ada yang tertulis dan tidak tertulis ya. Nah, kita lihat dulu peta konsepnya. Yang tertulis itu adalah konstitusi tertulis merupakan konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal. Nah, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah kalian bisa lihat, ada bukunya, banyak dijual di pasaran, nanti bisa kalian lihat pasal per pasalnya itu sudah tertulis atau dibukukan. Nah, itu namanya yang formal. Kalau yang tidak tertulis, itu konstitusi yang tidak tertulis merupakan konstitusi yang tidak tertuang dalam dokumen formal. Contohnya kebiasaan-kebiasaan, kesepakatan-kesepakatan, atau konvensi. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini Bapak contohkan seperti misalnya hormat kepada yang lebih tua. Itu kan kebiasaan, tidak tertulis di Undang-Undang Dasar pasal manapun. Tetapi itu sudah menjadi kebiasaan kita bahwasanya yang lebih muda harus menghormati yang lebih tua dan lain sebagainya. Banyaklah kebiasaan-kebiasaan kita yang sejatinya sudah dilakukan dari mulai nenek moyang kita. Nah,
Selanjutnya kita akan membahas mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, inilah pokok pikiran dari alinea-alineanya. Kan ada 4 alinea dalam pembukaan. Nah, ini adalah keempatnya. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan mengenai pokok pikiran dari alinea pertama, yaitu di alinea pertama ini membahas mengenai persatuan Indonesia. Nah, bisa Bapak bacakan di sini, negara melindungi segenap bangsa di Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi di sini makna alinea pertama ini dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan mengenai keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan tentunya. Nah, alinea ini memuat dalil objektif. Jadi ada dalil objektif dan dalil subjektifnya. Nah, ini Bapak akan menerangkan mengenai dalil objektifnya, yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia, seperti yang ada di kata-kata pembukaan alinea pertama. Jadi dalil objektif ini menjadi alasan bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan, juga membantu perjuangan bangsa lain yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Penjajahan tidak sesuai dengan kemanusiaan karena memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Nah, jadi Indonesia itu punya misi, selain mereka ataupun Indonesia itu merdeka, Indonesia juga ingin melihat bangsa lain yang masih terjajah itu merdeka juga. Alinea pertama juga mengandung dalil subjektif. Nah, tadi objektif, sekarang subjektif. Nah, yang dalil subjektif ini jadi aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Nah, jadi kalau yang tadi itu memikirkan negara lain, sekarang lebih memikirkan diri sendiri atau Indonesianya. Jadi, bangsa Indonesia telah berjuang selama ratusan tahun nih untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Maka perjuangan ini didorong oleh penderitaan rakyat Indonesia selama penjajahan dan kesadaran akan hak sebagai bangsa untuk merdeka. Jadi mereka tuh sadar bahwasanya mereka itu sedang dijajah, Indonesia itu sedang dijajah, maka mereka itu ingin merdeka. Jadi bersatulah rakyat Indonesia ini untuk merdeka. Jadi perjuangan ini juga didorong dari keinginan supaya berkehidupan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia pada tahun dan tanggal 17 Agustus 1945. Lalu kedua makna tersebut dalam alinea pertama ini meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuk, baik yang dulu penjajahan Belanda maupun yang sekarang. Ya, sekarang juga ada penjajahan meskipun tidak terlihat seperti ketika penjajahan Belanda saat itu. Sekarang penjajahannya itu mengenai ideologi. Nantilah Bapak bahas selebihnya di pembelajaran selanjutnya. Oke, sekarang ke yang kedua. Makna alinea kedua. Ini adalah yang artinya itu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di pokok pikiran kedua. Ya. Oke, Bapak akan menjelaskan pokok alinea yang kedua. Jadi alinea ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Kesadaran bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Nah, jadi setelah merdeka tahun 45 itu bukan akhir dari perjuangan kita. Kita masih berjuang melawan penjajahan-penjajahan yang ada sekarang ini. Jadi kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional. Itu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, negara yang merdeka ini berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Ya, itu artinya yang kalau bersatu menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan bentuk negara lain. Bukan bangsa yang terpisah-pisah secara geografis maupun sosial. Jadi intinya harus bersatu. Kita semua adalah satu keluarga besar. Jadi Indonesia itu suatu keluarga besar yang dimana terpisah oleh pulau-pulau, tapi harus bersatu dalam tekad. Nah, selanjutnya kata berdaulat ini mengandung makna sebagai negara Indonesia sederajat dengan negara lain, sama, yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsanya sendiri tanpa
campur tangan negara lain. Jadi Indonesia harus sendiri gitu, tidak usah negara lain tidak usah dicampur dengan uh, apa keinginan Indonesia untuk merdeka. Jadi negara lain itu tidak usah ikut campur dengan masalah kita. Jadi kita harus berdiri di kaki sendiri. Selanjutnya kata-kata adil yang ada di alinea tersebut itu mengandung makna bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Lalu makna makmur dalam pembukaan itu menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Dengan demikian, prinsip keadilan, kekeluargaan, dan persatuan melandasi perwujudan kemakmuran warga negara. Inilah cita-cita nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia dengan membentuk negara. Jadi, kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan bangsa, tetapi harus diisi dengan perjuangan mengisi kemerdekaan untuk mencapai cita-cita nasional. Jadi, intinya kita sudah mempunyai cita-cita nasional, maka dari itu, wujudkanlah cita-cita nasional itu dari sekarang. Nah, selanjutnya kita ke pokok pikiran yang ketiga, yaitu mengenai kedaulatan rakyat. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi intinya itu harus berdasarkan rakyat. Nah, untuk lebih jelasnya, akan terangkan mengenai alinea ketiga ini, bahwasanya alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, seperti yang ada di alinea ketiga ya. Ini merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa Indonesia supaya berkehidupan yang bebas dan juga berdaulat. Nah, alinea ketiga ini mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena Indonesia adalah negara yang berketuhanan, bukan negara yang ateis atau tidak punya Tuhan. Maka manusia merupakan makhluk Tuhan yang terdiri atas jasmani dan rohani, jiwa dan raganya. Manusia bukanlah mesin yang tidak memiliki jiwa. Jadi manusia itu pasti memiliki jiwa dan hati nurani. Maka berbeda dengan pandangan yang beranggapan bahwa manusia hanya bersifat fisik belaka. Ini menegaskan prinsip keseimbangan dalam kehidupan secara material dan spiritual, kehidupan dunia dan akhirat jasmani dan rohani. Maka dari itu, Indonesia itu adalah negara yang berketuhanan. Nah, semua perundang-undangan didasari dengan hati nurani dan dasar-dasar keagamaan atau ketuhanan, baik itu agama Islam, Konghucu, Kristen, dan Buddha ataupun Hindu, itu semua sama di mata Indonesia, begitu ya. Selanjutnya dari yang terakhir, alinea terakhir yaitu alinea keempat, bisa dilihat ya. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Oh, tadi yang ketiga, sorry, ketuker ya ini harusnya. Yang ketiga itu yang ketuhanan, dan yang keempat itu mengenai kedaulatan rakyat. Ini tidak apa-apa. Selanjutnya Bapak akan menerangkan mengenai yang keempat, mengenai cita-cita alinea yang mengatasnamakan cita-cita negara Indonesia, ataupun tujuan negara yang ada di Indonesia. Nah, jadi makna alinea keempat ini, negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kalau kalian cermati, ini adalah kata-kata yang Bapak ambil dari pembukaan tadi ya. Nah, keempat tujuan negara ini merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Nah, jadi setelah merdeka dari penjajahan Belanda, inilah tujuan kita ada 4 nih. Ada yang telah Bapak bacakan tadi, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Itulah tujuan kita sebagai negara Indonesia. Nah, mereka yang telah dicapai harus diisi dengan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan tujuan negara, sehingga secara bertahap terwujud cita-cita nasional yang tadi ya, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, alinea keempat ini memuat dasar negara Pancasila, yaitu dengan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah pertama, kemanusiaan adil dan beradab. Persatuan yang kedua, persatuan Indonesia, itu yang ketiga, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
sila keempat, dan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sila kelima. Nah, maka kelima sila Pancasila ini merupakan satu kebulatan utuh, di satu keutuhan, jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Rumusan Pancasila dimuat dalam pembukaan, maka secara yuridis konstitusional adalah sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. Jadi ini semuanya mengikat dari mulai presiden sampai ke rakyat kecil itu semua sama harus mengikuti maklumat dari alinea keempat ini. Nah, itu adalah semua makna yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, itu beres pembelajaran hari ini. Kalau ada yang ingin tanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar nanti di bawah, ataupun nanti di grup masing-masing, di kelas masing-masing ya. Untuk kali ini mungkin sekian saja. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau terlalu cepat menjelaskannya. Boleh nanti tulis di komen bawah, dikritik saja, nggak apa-apa. Nanti kita akan benahi sedikit demi sedikit ya. Oke, kalau sudah, nanti tugasnya Bapak posting di Classroom. Jadi kalian siapkan saja atau waktunya untuk melihat Classroom ya. Jangan sampai tidak dilihat. Jadi tugasnya ada di sana semua. Oke, terima kasih untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.